Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai metode harga pokok pesanan dalam penentuan harga pokok full costing. Tolong diperhatikan untuk materi ini. Nanti untuk materi harga pokok proses, kalian nanti tinggal tentukan waktunya kapan, supaya nantinya waktu UTS kalian bisa menjawab soal dengan baik dan benar. Nah, ketua kelas nanti catat nama-nama yang tidak bisa hadir hari ini, yang dimana ketidakhadiran kalian tidak mendapatkan apa-apa. Jadi itu yang menjadi pertimbangan saya dalam menilai kalian. Karena di e-learning kalian selalu memberikan pertanyaan dan jawaban dalam bentuk kopas. Ibu tidak menginginkan seperti itu. Yang Ibu inginkan adalah bagaimana analisis kalian dalam ber-e-learning. Artinya kalian boleh mengutip pendapat orang lain, ini sumbernya dari mana, setelah dikutip barulah kalian analisis, setelah dianalisis baru disimpulkan. Itu yang Ibu inginkan. Kalau kalian ingin bagus ya. Nah, kenapa? Karena yang lebih Ibu utamakan itu adalah pada waktu di e-learning. Nah, dari situlah nanti menjadi perbedaan dalam penilaian Ibu nantinya. Bisa dipahami ya? Nah, begitu juga dengan yang pertanyaannya. Pertanyaannya harus critical thinking. Jangan sebutkan dan jelaskan. Jangan seperti itu. Ya, pertanyaannya harus critical thinking. Misalkan mempertanyakan bagaimana metode harga pokok pesanan seandainya kita memproduksi lebih dari satu. Nah, analisisnya seperti apa? Nah, itu pertanyaan yang lumayan cukup critical thinkingnya. Tapi kalau kalian apa yang dimaksud ini itu udah nggak dipakai lagi, tinggal dikopas aja di internet kelar masalah. Ya enggak? Nah, itu ya yang menjadi pertimbangan saya untuk penilaiannya. Oke, untuk yang ini materi metode harga pokok pesanan. Kenapa harus menggunakan metode harga pokok pesanan? Karena di dalam pengumpulan suatu biaya atau harga pokok produksi itu kita menggunakan ada dua metode. Yang pertama adalah menggunakan harga pokok pesanan, kemudian yang kedua adalah menggunakan harga pokok proses. Jadi ini yang menjadi tolak ukur kita di dalam memahami harga pokok produksi. Nah, kenapa harus ada full costing di situ? Karena di dalam full costing itu adalah merupakan salah satu dari penentuan harga pokok. Jadi antara penentuan dan pengumpulan harga pokok itu sangat berbeda sekali. Kalau yang pengumpulan harga pokok itu terdiri dari metode harga pokok pesanan, dan yang kedua adalah metode harga pokok proses. Di sini saya nggak mencantumkan harga pokok prosesnya ya, cuma saya menjelaskan terlebih dahulu supaya kalian lebih tahu nantinya. Itu ya. Nah, kemudian di dalam pengumpulan harga pokok proses ini dibutuhkan penentuan harga pokok produksinya. Nah, kalau penentuan harga pokok produksinya juga dibagi menjadi dua, ada yang full costing dan ada yang variable costing. Nah, disinilah letak kita mengkaitkan atau menghubungkan di antara pengumpulan harga pokoknya dan penentuan harga pokoknya. Ya, jadi kaitannya apa? Misalkan nih dalam metode harga pokok pesanan. Nah, ditentukan harga pokok produksinya itu berdasarkan metode full costing. Apa itu metode full costing? Metode full costing ini adalah suatu yang membebankan baik yang sifatnya variabel maupun yang sifatnya tetap, itu dikatakan dengan
full costing, membebankan seluruh biaya-biaya yang baik sifatnya variabel maupun sifatnya tetap. Itu yang untuk yang full costing. Kalau yang variabel costing itu membebankan hanya biaya variabel saja. Nah, itu kalau yang biaya variabel costing itu biasanya terjadi pada metode harga pokok proses. Ya, tapi kalau yang metode harga pokok pesanan kita menggunakan lebih condongnya atau lebih cocoknya pada metode harga pokok full costingnya karena membebankan seluruh biaya-biaya yang ditentukan termasuk dalam biaya variabel maupun biaya tetap. Nah, bagaimana menentukan biaya variabel dan biaya tetap itu? Nah, kita harus mengetahui biaya produksinya terlebih dahulu. Biaya produksinya itu terdiri dari biaya bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Nah, ketiga biaya-biaya itu ada yang sifatnya variabel dan ada yang sifatnya tetap. Misalkan biaya tenaga kerja langsung. Nah, biaya tenaga kerja tidak langsung. Ada yang biaya tetap, BOP tetap dan BOP variabel. Nah, begitu juga dengan yang non produksi. Nah, non produksi di sini ada yang biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum. Nah, baik yang sifatnya variabel maupun yang sifatnya tetap. Nah, di situ ada dua kalau yang di dalam non produksi. Nah, dua itu sudah termasuk dalam biaya variabel maupun biaya tetapnya. Itu ya cara menentukannya bagaimana. Kita totalkan aja terlebih dahulu. Mana yang termasuk dalam biaya produksi, total aja. Misalkan bahan baku jumlahnya 5 juta, biaya tenaga kerja jumlahnya 3 juta, yang variabel yang tetap jumlahnya 6 juta. Untuk BOP variabel jumlahnya 7 juta, yang BOP tetap 4 juta. Totalkan aja langsung. Nah, itu yang termasuk dalam penentuan harga pokok. Ini masih sangat sederhana ya. Nah, kemudian yang non produksi tadi yang saya sebut itu yang metode non produksinya, biaya non produksinya itu ada yang pemasaran dan administrasi umum. Misalkan berapa jumlahnya yang pemasaran tetap atau yang variabel berapa. Totalkan itu sendiri-sendiri dulu ditotalkan. Setelah itu barulah kalian totalkan secara keseluruhan. Misalkan total dari biaya produksinya berapa, total biaya non produksinya berapa. Nah, ditotalkan aja secara keseluruhannya. Nah, itulah yang dinamakan dengan penentuan harga pokok full costing. Nah, kalau kita sudah memisahkan biaya-biaya seperti itu, kita tinggal buat laporan laba ruginya. Nah, laporan laba rugi inilah nanti kalian di pembahasan e-learning hari ini, yaitu variable costing. Itu masih jauh ya. Nah, ini Ibu menjelaskan yang penentuan harga pokok terlebih dahulu. Kemudian kaitannya dengan metode harga pokok pesanan apa? Nah, kalau harga pokok pesanan kan tergantung dari spesifikasi si pemesan. Nah, berarti kan berdasarkan pesanan. Misalkan pada perusahaan mebel, nah atau catering lah, nah itu kan pesanan semua. Kalau ada yang memesan, maka langsung dieksekusi, mulai dari membeli bahan baku, kemudian BTK-nya berapa, kemudian BOP-nya berapa. Nah, kalau setelah membeli bahan baku langsung dipakai, karena metode harga pokok pesanan itu tidak menaruh di dalam gudang persediaannya. Kalau yang proses kan kita harus menaruh bahan baku terlebih dahulu ke dalam gudang. Kalau yang pesanan tidak langsung dieksekusi, langsung diproses. Nah, makanya dikatakan produksinya terputus-putus. Terputus-putus itu enggak selamanya si pemesan itu memesan barang. Misalkan bulan ini saya mendapatkan pesanan 1000 kursi, 1000 meja.
Belum tentu bulan depan itu saya nggak mesen atau orang lain pun mesen, belum tentu. Makanya tergantung pesanannya. Itulah yang dinamakan terputus-putus proses produksinya. Bisa dipahami kan? Ya. Intinya yang pesanan ini tergantung dari si pemesan, ada apa enggak. Kalau syukur kalau ada rezekinya, ya kan? Kalau enggak ada ya apa yang mau diproduksi, enggak ada. Daripada mubazir ya udah prosesnya berhenti. Nah, nanti kalau ada pemesan yang datang ya baru dieksekusi. Nah, itu yang dinamakan metode harga pokok pesanan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan kenapa kita harus menggunakan perusahaan manufaktur. Karena di dalam akuntansi biaya itu hanya satu jenis perusahaan yang harus diselesaikan. Satu jenis perusahaan itu yaitu perusahaan manufaktur. Kenapa itu perusahaan manufaktur? Karena perusahaan manufaktur itu perusahaan yang kegiatannya sangat komplit sekali dibanding perusahaan dagang maupun jasa. Nah, kalau yang perusahaan manufaktur kan mulai memproses suatu barang atau produksi. Tapi kalau perusahaan dagang itu tanpa ada proses. Langsung beli barang dagang kemudian dijual langsung. Nah, kalau jasa hanya memiliki jasa aja yang untuk dijual. Nah, tapi kalau perusahaan manufaktur, dia membeli bahan baku, kemudian diproses menjadi barang setengah jadi, kemudian diolah menjadi barang jadi, lalu dijual. Ada berapa kegiatan di dalam perusahaan manufaktur? Lebih banyak daripada perusahaan dagang. Nah, terus di dalam perbedaan jenis perusahaan tadi ada dua yang terdapat persediaan. Ketika kita membuat laporan laba rugi, kalau dalam laporan neraca semua perusahaan ada persediaannya, mau jasa, mau dagang, mau manufaktur, semua ada. Tapi kalau di dalam laporan laba rugi ada dua jenis perusahaan yang memiliki persediaan. Misalkan pada perusahaan dagang dan manufaktur. Kalau perusahaan dagang di situ nama persediaannya adalah persediaan barang dagang. Tapi kalau di perusahaan manufaktur, nama persediaannya itu ada 4. Ada persediaan bahan baku, ada persediaan setengah jadi atau barang setengah jadi, kemudian persediaan barang jadi, dan yang terakhir adalah persediaan bahan penolong. Nah, di situ yang menjadi perbedaan persediaan di dalam jenis perusahaan. Ya, kalian harus tahu nantinya kalau kalian nanti skripsi ditanya seperti itu harus bisa. Nah, kemudian bagaimana siklus dari perusahaan manufaktur? Siklus itu tidak terlepas dari kegiatan perusahaan manufaktur tersebut. Mulai dia membeli bahan baku, nih di sini kan ada bahan baku. Kemudian disimpan bahan baku tersebut, disimpannya dalam gudang. Nah, kemudian ini siklus pembuatan produknya itu sangat gampang sekali dilihat dari pengertiannya aja udah kita pahami yang dinamakan dengan siklus pembuatan produk. Bagaimana siklus akuntansi biayanya? Kalau siklus akuntansi biayanya, di sini kita tentukan dulu harga pokok bahan baku yang dibelinya. Berapa? Nah, kemudian nanti akan dikerjakan oleh tenaga kerja. Kemudian nanti akan dibantu oleh biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik itu termasuk apa? Termasuk biaya listrik, termasuk biaya mesin. Kalau kita memproduksi suatu produk, masa mau tangan manual kan lama jadinya. Butuh yang namanya listrik, butuh yang namanya alat bantu yang dinamakan mesin supaya efisiensi waktu. Efisiensi waktu, efektif waktunya,
Itu yang harus diutamakan dalam pembuatan suatu produk. Semakin lama waktu yang dihabiskan, maka semakin besar biaya yang dikeluarkan. Ya enggak? Iya, itulah di dalam perusahaan manufaktur. Misalkan nih kalian, katakanlah tidak dalam perusahaan manufaktur aja dah. Kalian dikasih tugas nih, dalam waktu 1 hari, ternyata molor 2 hari. Yang rugi siapa? Kalian sendiri, rugi nilainya kurang. Ya kan? Ya, atau tidak diterima nanti tugasnya. Nah, istilah kasarnya seperti itu. Nah, kalau kalian punya catering, yang si pemesan dalam waktu 3 hari ternyata kalian molor, ya mereka nggak akan percaya sama kalian lagi. Tuh loh. Nah, makanya kalau udah nggak dipercaya, terus karena menunda-nunda waktu atau banyak produk yang rusak, itu akan menyebabkan banyaknya biaya yang dikeluarkan. Itu ya, bisa dipahami ya. Nah, di sini siklus akuntansinya ada yang persediaan bahan baku, gaji, upahnya itu biasanya pada tenaga kerja, biaya overhead, persediaan produk jadi. Nah, bagaimana karakteristiknya tadi? Nah, karakteristiknya itu kan tidak terlepas dari apa yang sudah saya jelaskan di awal. Pengolahan atau pemrosesannya masih terputus-putus. Kalau terputus-putus artinya tergantung dari pemesannya. Ada apa enggak? Kalau di dalam pabrik, misalkan perusahaan Indofood, itu kan tiap bulan dia proses. Berarti artinya apa itu? Apakah itu termasuk pesanan? Tidak, itu termasuk harga pokok proses. Karena kalau harga pokok proses itu produksinya secara massa. Kalau secara massa artinya secara berbarengan, walaupun kualitas atau modelnya lain, beda. Misalkan saya memproduksi di perusahaan Indofood, misalkan kecap. Kecap itu kan ada yang sasetan, ada yang botolan. Tapi produksinya secara berbarengan atau massa. Nah, itulah yang dinamakan dengan harga pokok proses. Tapi kalau yang pesanan, tergantung yang pesannya ada apa enggak. Kalau enggak ada, berarti tidak terjadi produksi. Kalau ada, ya langsung dieksekusi. Nah, kemudian yang kedua adalah produk dihasilkan sesuai spesifikasi yang ditentukan oleh pemesan. Artinya apa? Artinya itu tergantung keinginan dari pemesan modelnya seperti apa. Kalau saya pesan kursi 1000, ada ukirannya enggak? Atau dia enggak pakai bahan penolong? Atau polos aja? Nah, itu kan tergantung si keinginan pemesan. Kemudian produksi ditujukan untuk memenuhi pesanan, bukan untuk persediaan. Udah tadi saya jelaskan. Jadi kalau habis beli bahan baku langsung dipakai. Nggak bisa langsung ditaruh di gudang. Karena ditaruh di gudang otomatis yang janjinya 2 hari bisa jadi 3 hari. Bisa dipahami ya? Gampang kok ini. Kemudian yang karakteristik selanjutnya itu sebenarnya hampir sama, nggak perlu saya jelaskan. Nah, bagaimana manfaat dari harga pokok pesanan? Manfaatnya pertama, bagaimana kita menentukan harga jual? Nah, harga jualnya berapa yang akan dibebankan kepada pemesan? Caranya adalah tinggal kalian menambahkan dari taksiran biaya produksinya berapa, non produksinya berapa yang sudah saya jelaskan di awal. Nah, kemudian totalnya berapa, laba yang diinginkan berapa, jadi taksiran harga jualnya berapa. Nah, itu sudah ada di soal sebenarnya angka-angkanya itu. Nah, kemudian yang selanjutnya mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Artinya di sini kalau si punya perusahaan ini, misalkan mebel, kesulitan mencari bahan baku yang diinginkan oleh pemesan, lebih baik ditolak. Ya kan, daripada kita menghabiskan banyak biaya untuk mencari bahan baku.
Kan kalau kita mencari bahan baku kan nggak di depan mata. Perlu ada biaya angkut. Nah, itu yang diperhitungkan. Kemudian yang selanjutnya memantau realisasi biaya produksi. Artinya di sini kita hanya membandingkan berapa biaya yang dibebankan sesungguhnya. Nah, biaya apa maksudnya? Biaya produksi itu sendiri. Nah, jadi total-totalnya ini, nilai-nilainya ini sudah ada di dalam soalnya, kalian tinggal totalkan saja. Nah, kemudian menghitung laba atau rugi setiap pesanan. Itu sebenarnya sama, tinggal ditotalkan, kemudian langsung dikurangin. Nah, nanti lebih jelasnya ada di dalam soalnya ya. Nah, kemudian di sini ada rekening kontrol dan rekening pembantu. Maksudnya apa ini rekening kontrol? Apakah satu sama lain saling berkaitan? Yes, saling berkaitan. Tanpa ada rekening kontrol, maka untuk rekening pembantu pun tidak bisa dilakukan. Kenapa tidak bisa dilakukan? Karena kalau di dalam rekening kontrol hanya akun-akun yang ada di dalam akun buku besar. Misalkan akun apa? Akun persediaan. Kalau buku besar kan nama akunnya satu, tapi di dalam akun itu ada penggolongannya. Misalkan pada persediaan, ada persediaan bahan baku, ada persediaan bahan penolong, ada persediaan produk jadi. Nah, itu jadi satu, namanya kartu persediaan. Bisa dipahami nggak? Nah, kartu persediaan inilah dinamakan rekening pembantu. Kalau kalian masih dalam proses nih barangnya, berarti kalian diberikan kartu berupa kartu harga pokok. Misalkan kalian mesan 2 pesanan, berarti satu pesanan memiliki satu kartu harga pokok. Kenapa harus berbeda? Karena nilai atau biayanya juga berbeda. Kalian 2 pesanan yang kalian pesan barangnya. Yang satu pesanan 01, yang 2 pesanan 02. Yang 01 dan 02 inilah nanti ada 2 kartu harga pokoknya. Bukan dijadi satuin. Bukan. Jadi kalau yang 01 pesanannya berarti dapat kartu harga pokok. 1. Yang kedua ya dapat kartu harga pokok lagi. Nah, jadi kenapa seperti itu? Karena pemrosesannya beda-beda. Kalau udah pemrosesannya beda-beda, maka biaya yang dikeluarkan pun berbeda. Jadi lebih gampang kita mengeksekusi, memperhitungkan sendiri-sendiri pesanan tersebut. Kalau kalian campurkan, nggak akan bisa. Jadi kalian tambah bingung nantinya. Bisa dipahami ya? Bisa? Ya. Oke, kemudian kalau di dalam rekening kontrolnya biaya, misalkan nih, kalau rekening kontrol itu kan nama-nama akun yang ada di dalam buku besar, biaya atau beban. Terdiri dari biaya overhead sesungguhnya, biaya administrasi, biaya pemasaran, nama rekening pembantunya namanya apa? Kartu biaya. Bisa dipahami ya? Nah, nanti ada perhitungannya. Kemudian kita langsung, ini nama jurnal-jurnalnya itu kalian harus sesuaikan dengan setiap transaksinya. Ada banyak lebih 10 transaksi jurnal, nah 10 yang kalian buat. Nah, ini kan all in one. Soalnya satu, jawabannya banyak. Tapi ini mudah sebenarnya, sangat mudah sekali untuk memperhitungkan metode harga pokok pesanan. Nah, di sini kartu harga pokok, tadi kan kartu harga pokok itu nama rekening kontrolnya kan apa? Nama rekening kontrolnya adalah barang dalam proses. Nama rekening pembantunya adalah kartu harga pokok. Bisa dipahami ya?
Nah, kemudian nih nama contoh dari kartu harga pokok. Seperti kwitansi kan. Nah, seperti kwitansi itu sebenarnya. Nah, kemudian di sini contoh yang pertama, ini perhatikan contohnya. Di dalam contoh ini tidak semua dipaparkan di dalam kasusnya. Kasus ceritanya cuma sedikit, tapi setiap transaksi itu ada soalnya. Ya, ada soal tambahan informasi misalkan. Oke, PT Elionasari berusaha dalam bidang percetakan. Semua pesanan ini diproduksi berdasarkan spesifikasi si pemesan. Ada dua yang memesan. Yang pertama memesan kartu undangan dan yang kedua adalah pamflet iklan. Nah, ada dua orang yang memesan perusahaan. Ada PT Oki dan PT Rimendi. Nah, setiap biaya yang dipesan inilah ini akan berbeda dengan pesanan si A misalkan. Maka kalau udah berbeda seperti ini, kita membuat kartu harga pokok yang berbeda. Bisa dipahami ya? Nah, oke, lanjut. Nah, di sini yang harus ditekankan pertama kali adalah pembelian bahan baku dan bahan penolong. Nah, bahan bakunya ini ada kertas jenis X, Y, tinta jenis A dan B, dengan masing-masing unitnya sudah ada di dalam soal. Ya, misalkan kertas jenis X 85 rim, itu sudah ada di dalam soal. Sudah ada di dalam soal. Jadi kalian nggak usah memperhitungkan 85 rim itu dari mana. Makanya di dalam soal ceritanya kan nggak dicantumin. Ini langsung ini dieksekusi, langsung ditotalkan. Nah, 85 rim, per rimnya itu adalah 10.000, tinggal dikalikan aja. Tugas kalian di sini adalah mengkalikan dari biaya bahan baku tersebut yang dibebankan. Kemudian kertas jenis Y, nah di sini 10 roll, per rollnya itu adalah 350.000. Tinggal kita kalikan jadi 3,5 juta. Nah kemudian tinta jenis A 5 kg, per kilogramnya 100.000. Kalikan, begitu juga yang B dikalikan. Nah semuanya ini yang 85 rim, roll 10, 5 kg, 25 sudah ada di dalam soal. Nanti ada tabelnya. Tambahan informasi. Nah, per rimnya, per rollnya, per kilogramnya itu pun sudah ada di dalam soal. Tugas kalian tinggal mengkalikan lalu mentotalkan. Menjumlahkan. Itu saja sih. Nah, kemudian di satu sisi membutuhkan bahan penolong. Bahan penolong ini ada dua. Ada bahan penolong P dan Q. 17 kg untuk P, per kilogramnya 10.000 sudah ada di dalam soal juga. Sama caranya dengan bahan baku. Ya, kita nggak usah pusing-pusing untuk mencari berapa, dari mana, 17 kg. Kita nggak usah pusing-pusing seperti itu. Totalkan untuk bahan penolongnya 470.000. Nah, kalau sudah ditotalkan, keseluruhannya berapa? Yaitu 5.945.000. Totalkan dari bahan baku total secara keseluruhannya berapa? Yang bahan penolong secara keseluruhannya berapa? Bisa dipahami ya? Kalau memang tidak ada bahan penolong, ya udah nggak usah dihitung. Ya, berarti kan hanya bahan baku saja yang dihitung. Nah, terus barulah buat ayat jurnal. Ayat jurnalnya ini ada dua, karena ada dua biaya. Yang pertama bahan baku, ini salah ya, yang jurnal kedua seharusnya kan
persediaan bahan penolong. Ya. Nah, yang pertama persediaan bahan baku dan yang kedua persediaan bahan penolong. Kenapa harus utang dagang? Karena kalau di dalam pesanan itu tidak dibayar secara penuh. Kan kalian harus menggunakan berdasarkan tarif di muka terlebih dahulu. Makanya di dalam full costing itu selain membebankan biaya variabel maupun tetap, tapi ditentukan berdasarkan tarif di muka. Kalau sudah tarif di muka berarti kan tidak dibayar penuh. Nanti kalau barangnya sudah selesai, baru dibayar penuh. Bisa dipahami ya? Ya. Kemudian, nah di sini pada hutang dagang DR, debit, debitor, kreditor, kredit. Ya. Kemudian setelah dibeli, maka tinggal dipakai. Berarti kan tidak disimpan di dalam gudang. Ya kan? Tidak memenuhi persediaan di dalam gudang. Paham nggak? Berarti kan langsung dieksekusi, ini langsung dipakai. Nah, di sini ada bahan baku 2 ini yang langsung dieksekusi. Untuk yang bahan baku pesanan 101, 102 itu sudah ditentukannya di dalam soal. Misalkan ada 3 pesanan. Pesanan 1 jenis kertasnya A, pesanan 2 jenis kertasnya B, pesanan 3 jenis kertasnya C. Jadi per rimnya, per gramnya, per kilonya sudah ada di dalam soal. Karena di sini langsung penyelesaian, makanya langsung di ya 101 jenis kertas X-nya. Nah, di sini 85 rim. Sebenarnya kan udah ada dalam soal juga. Tinta jenis A yang digunakan 5 kg 100 per kilogramnya. Tinggal dikalikan aja. Sehingga jumlah bahan baku pada 101 1.350.000. Nah, untuk 102 itu yang Y-nya itu adalah 10 roll, yang B-nya 25 kg. Nah, kalau dikalikan jadi sekian. Kalau total 4.125. Kalau ditotalin untuk bahan baku 2 pesanan tadi 5.475, kan sama dengan yang di awal. Tuh, totalnya harus sama yang di awal. Sebanyak dia beli bahan baku tersebut. Nah, kemudian pada saat memproses 2 pesanan tersebut, nah kalau udah pada saat memproses, berarti kan tidak semua bahan penolong dipakai. Ya kan? Tidak semua bahan penolong dipakai. Nah, ternyata di sini ada 10 roll. Padahal yang untuk yang jenis tinta B25 ini sudah yang 102 ya. Untuk yang bahan penolongnya 10 kg dan yang Q-nya 40 liter. Padahal sebelumnya kan bukan 40 liter. Tuh. Nah, apakah ada di dalam soal? Iya ada. Bunyinya apa? Bunyinya pada saat pemrosesan pesanan tersebut, maka bahan penolong P yang digunakan sebanyak sekian. Bahan penolong Q yang digunakan sebanyak sekian. Nanti ada keterangannya. Ya. Nah, kemudian dikalikan dengan per kilogram dan per liternya itu juga berbeda nilainya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka bahan penolong yang dipakainya itu adalah 300.000. Kalau udah seperti itu, Bu, baru buat ayat jurnalnya. Ayat jurnal yang dipentingkan juga. Nah, kemudian sama ayat jurnal yang keempat. Ayat jurnal yang keempat apa? Yang 300.000 itu. Nah, yang ini yang 300.000 jurnal yang keempat. Nah, kemudian untuk yang harga pokok pesanan 101, apakah kita membuat
kartu harga pokok pesanan terlebih dahulu ataukah tidak? Ataukah menghitung secara keseluruhannya dulu, baru harga pokok pesanannya belakangan? Boleh. Kartu harga pokok pesanannya itu lebih baik dimasukkan atau dihitung pada akhir perhitungan. Kalau udah jelas perhitungan biaya tenaga kerjanya berapa, BOP-nya berapa, baru kita tinggal masukkan aja di sini di kartu harga pokok pesanannya. Kalau kalian memperhitungkan terlebih dahulu, kalian nanti bingung sendiri. Kan belum selesai perhitungannya, biaya tenaga kerjanya kan belum dihitung, masih biaya bahan baku. Ya kan? Nah, oke, nanti kita lewatin aja yang kartu harga pokok pesanan. Kalau udah selesai baru saya balik ke kartu harga pokok pesanannya. Selesaikan diselesaikan aja perhitungannya dulu. Nah, kemudian yang kedua adalah biaya tenaga kerja. Kan habis bahan baku, biaya tenaga kerja sama BOP. Nah, biaya tenaga kerja ini juga ada di dalam soal contohnya. Misalkan 101 dia menghabiskan jumlah jam berapa? 225 jam. Nah, per jamnya berapa? 4.000. Tinggal dikalikan jadi 900. 4.000 juga ada di dalam soal, 225 jam juga udah ada di dalam soalnya. Nah, kemudian yang 102 ini salah ya, yang seharusnya kan 102. Yang 102 ini jumlah jamnya itu 1.250, bukan 225 jam. 1.250. Sehingga dikalikan dengan 4.000 maka hasilnya 5 juta. Nggak mungkin dong 225 jam dikali 4.000 hasilnya 5 juta. Gitu ya. Nah, kemudian jumlah upahnya di sini, nah upah tidak langsungnya 3 juta itu sudah ada di dalam soal yang ininya. Udah ada di dalam soalnya. Ya, tinggal kalian distribusikan aja sebenarnya. Sehingga jumlah upahnya di sini adalah 8.900.000. Gaji karyawan administrasi dan umum 4 juta. Di sini sudah ada di dalam soal. Kemudian untuk yang pemasaran juga sudah ada. Total gajinya 11 juta. Gaji dan upah itu beda loh. Kalau upah itu biasanya per hari. Kalau gaji biasanya per bulan. Bisa dipahami ya? Nah, kalau ditotalkan jadinya 20.400.000. Ini yang biaya tenaga kerjanya. Kalau setelah itu barulah dibuat ayat jurnal. Gaji dan upah pada utang gaji dan upah sebesar 20.400.000. Kenapa harus utang? Apakah karena udah dibayar? Hah? Apakah udah dibayar oleh perusahaan? Apakah belum dibayar? Belum, Bu, belum. Ya. Belum, Bu. Ya, belum dibayar. Nah, kemudian barulah kita mendistribusikan pada jurnal yang ke-6. Kalau sudah mendistribusikan di sini yang kredit-kredit, yang debit-debit ini, yang rinciannya istilahnya ya. Untuk yang tenaga kerja langsung di sini kan 5.900.000. Itu total dari 900 ditambah 5 juta. Yang tenaga kerja yang dihabiskan itu loh, ada yang 225 jam, ada yang 1.250. Itu kan kalau dikalikan jadi ada yang 900, ada yang 5 juta. Totalkan aja kalau memang hal yang sama. Kalau cuma satu doang gimana dong, Bu? Misalkan satu pesanan doang, ya udah satu pesanan aja, mana ada yang ditotalin, nggak ada kan? Nah, kemudian yang kreditnya gaji dan upah sebesar 20.400.000 sehingga ayat jurnalnya ini karena udah dibayar maka kasnya berkurang.
Bisa dipahami ya? Nah, gampang loh. Kemudian untuk mencatat biaya overhead pabrik. Kalau mencatat biaya overhead pabrik di sini kita menggunakan metode full costing dengan membebankan tarif di mukanya. Nah, kalau tarif di mukanya yang 150% ini sudah ditentukan dalam soal. Ya, jadi kalian nggak perlu bingung untuk mencari 150% tersebut. Ya, nggak perlu bingung ya. Nah, kemudian apakah hanya 150% saja? Tidak, bisa jadi 200%, bisa jadi 100%, tergantung nanti soalnya berapa persen. Nah, kemudian karena 2 pesanan tadi, ya kita tinggal kalikan aja 150% dikali 900, 1.350.000. 150% dikali 5 juta. Nah, 900 ini kan udah ada di dalam biaya tenaga kerja langsungnya. Nah, yang 225 jam itu dikali 4.000 kan hasilnya 900. Yang 1.250 jam dikalikan dengan 4.000 kan hasilnya 5 juta. Ya, jadi nah tinggal dikalikan aja dengan yang tarif di mukanya tadi 150%. Kalau 200 ya dikalikan 200. Sehingga jumlah biaya overhead yang dibebankan sebesar 8 juta sekian. Jadi kalau kita melihat full costing di dalam laporan laba rugi, ada yang menjadi perhatian kita di sini yaitu pembebanan BOP. Pembebanan BOP itu ditentukan dari selisih berapa yang dibebankan dan berapa yang sesungguhnya. Kalau yang dibebankan lebih besar daripada yang sesungguhnya, maka akan terjadi selisih pembebanan kurang ataukah pembebanan lebih. Nah, itu yang menjadi poin di dalam full costing. Apakah variabel costing begitu? Tidak. Kenapa? Karena tidak membebankan biaya tetap. Nah, ini kan membebankan biaya tetap, termasuk BOP tetapnya. Bisa dipahami ya? Nah, di sini kita untuk jurnal yang ke-8, barang dalam proses. Nah, barang dalam prosesnya ini 8.850 pada yang dibebankan, BOP-nya yang dibebankan juga dikredit, sehingga nanti akan menjadi perbedaan pada biaya yang sesungguhnya dengan adanya tambahan informasi. Tambahan informasi ini misalkan BOP sesungguhnya tadi selain biaya bahan penolong dan tenaga tidak langsungnya tadi 3 juta di awal, maka di sini ada distribusi biaya-biaya yang dikeluarkan sebagai tambahan soalnya. Ya, jadi nggak perlu dihitung kembali, tinggal kalian mentotalkan aja. Misalkan biaya depresiasi mesin, gedung pabrik dan mesin, itu kan BOP semua itu. BOP tetap, ya. Nah, mesin kenapa mesin? Karena merupakan aktiva tetap. Nah, kemudian gedung, ya aktiva tetap. Kemudian apa lagi? Peralatan, ya aktiva tetap. Semuanya itu merupakan biaya tetap yang menjadi bagian dari BOP tetap. Nah, totalnya di sini adalah 5.700.000. Nah, kalau seperti itu, kita buat ayat jurnalnya, di debitnya ini adalah 5.700.000 sebesar totalnya tadi. Di kreditnya tinggal didistribusikan aja sesuai dengan yang ini 1,5 juta, 2.700.000 dan sebagainya. Kemudian untuk jurnal yang ke-10 tadi, biaya overhead yang dibebankan pada BOP yang sesungguhnya. Ini 8.850.000 ini adalah jumlah BOP yang dibebankan pada BOP yang sesungguhnya. Nah, untuk mencari atau membukukan saldo rekening ke dalam BOP yang sesungguhnya, di sini kita mencari perbedaannya dari jurnal yang ke-4, jurnal yang ke-6, dan jurnal yang ke-9. Itu kan banyak jurnal sebelumnya tuh udah dibuat, dicatat. Nah, jadi totalnya untuk yang jurnal 4 ini kan bahan penolong. Nah, kemudian untuk jurnal 6 ini adalah biaya tenaga kerja. Nah, untuk jurnal 9 yang total dari biaya sesungguhnya tadi 5.700.000.
Nah, kemudian totalnya adalah 9 juta yang dibebankan tadi itu pada jurnal 10 kan. Nah, yang ini yang dibebankan di sini kita kurangin sehingga terjadi selisih pembebanan 150. Kalau yang sesungguhnya lebih besar daripada yang dibebankan, maka akan terjadi pembebanan kurang. Kalau yang sesungguhnya lebih kecil daripada yang dibebankan, maka akan terjadi pembebanan lebih. Bisa dipahami ya? Bisa? Nah, kalau kalian sudah menghitung, barulah masuk jurnal. Ayat jurnalnya dicatat, yang sesungguhnya tadi selisihnya sebesar 150.000. Kalau sudah seperti ini, lari ke dalam kartu harga pokok pesanan tadi. Paham kan? Nah, kartu harga pokok pesanan di sini mulai dari biaya bahan baku. Karena ada 2 yang dipesan, maka jumlah kartu harga pokok pesanannya juga 2. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya di sini biaya bahan bakunya sebesar 1.350.000 diperoleh dari yang kertas jenis X dan tinta jenis A. Nah, kemudian biaya tenaga kerjanya 900 diperoleh dari yang biaya tenaga kerja tadi itu yang 225 jam dikali 4.000. Nah, untuk yang biaya tenaga kerja langsungnya diperoleh dari 900.000 dikali 150%. Nah, jadi kalau totalnya untuk kartu harga pokok pesanan ini adalah 3.600.000. Tapi sebelumnya harus ditentukan harga jualnya. Harga jualnya ini kan untuk yang undangan dipesan itu kan 1.500 eksemplar. Dikalikan per eksemplarnya itu 3.000, jadinya 4.500.000. 3.000 itu udah ada di dalam soal. Jadi kalian tinggal kalikan saja. Bisa dipahami ya? Gampang. Kemudian yang 102 juga sama caranya, pamlet iklan. Nah, di sini harga jualnya 20 juta dengan 20.000 lembar. Nah, yang dipesan per lembarnya 1.000. Nah, tinggal dikalikan aja jadi 20 juta. Bisa dipahami? Kemudian biaya bahan bakunya berapa, biaya tenaga kerjanya berapa, biaya overhead pabriknya berapa. Di sini caranya sama. Untuk yang biaya bahan baku kan 3.500.000. Nah, yang tinta B-nya kan 625 udah ada dalam soalnya tuh. Nah, kemudian totalnya kan 4.125.000, harus sinkron ya, harus sama. Kalau beda susah nanti. Salah jadinya. Kemudian biaya tenaga kerjanya 5 juta, diperoleh dari 1.250 dikali 4.000. Nah, tadi udah dikerjakan kan, 1.250 jam dikalikan dengan 5.000. Nah, kemudian BOP-nya di sini adalah biaya tenaga kerja langsung, karena 150% tarifnya tinggal dikalikan aja dengan 5 juta, sehingga jadinya 7.500.000. Kalau totalnya di sini 16.625. Bisa dipahami ya? Nah, setelah seperti itu, barulah kita yang terakhir mencatat harga pokok produk jadi. Tuh, udah selesai ini, udah jadi nih produknya. Jadi kita catat. Yang harga pokok pesanan 101 tadi kan udah diakumulasikan di kartu harga pokoknya. Kalau totalnya di 101 kan 3.600.000, tinggal didistribusikan aja di sini. Pindahin gitu ya. Nah, kemudian untuk yang jurnal ke-12. Jurnal ke-12 ini 3.600.000 total 101 harga pokoknya pada barang dalam proses bahan baku dirincikan. Ya, bisa dipahami ya. Tinggal dipindahin, nggak usah dihitung-hitung lagi ini. Nah, kemudian
Pencatatan harga pokok produk dalam proses. Yang ini adalah jurnal 13 ini 102. Sebenarnya di sini 16.625, bukan 6 juta. Ya, sehingga totalnya sama. Ya. Nah, kemudian setelah udah jadi semua, maka harga jualnya berapa? Kan tinggal dijual, nggak mungkin tinggal disimpan di gudang. Nah, kalau disimpan di gudang kan mubazir. Nah, harga pokok penjualannya itu lihat di 101. Karena ini cuma 1, maka kalian boleh menambahkan untuk 102. Nah, kemudian untuk pendapatan penjualan, piutang dagang pada penjualan. Nah, di sini harga jual yang dimaksud. Harga jualnya itu adalah yang terdapat pada kartu harga pokok di 101, yaitu 1.500 dikali 3.000. Selesai masalah. Gampang kan? Tuh. Sekarang udah siapkah untuk kuis? Mungkin ada yang bisa bertanya. Ada yang bisa bertanya? Sebelum saya mengeksekusi. Bu, saya mau nanya. Silakan. Yang harga jual di kartu itu sama harga jual yang di taksiran harga jual yang dibebankan pemesanan apa enggak sih, Bu? Yang mana yang ada jurnal berapa? Nah, ini yang diserahkan, yang dibebankan pemesan. Jadi kan di kartu tadi kan. Iya, sama. Iya. Kan itu sama. Sama. Ya. Dapat labanya gitu double ya, Bu? Bukan, ini kalau kita menghitung laba, itu kan langkahnya banyak tuh yang sudah saya jelaskan di awal. Kita mendapatkan laba itu kan 2 kali tuh, laba brutonya berapa, ya kan? Nah, seperti ini. Iya. Yang sebelum perhitungan itu kan udah Ibu jelasin. Nah, di sini kan taksirannya dulu. Total biaya. Nih untuk laba brutonya berapa. Kemudian tinggal ditambahkan aja. Nah, untuk mencatat yang laba bruto ini itu biasanya dengan berapa yang dibebankan oleh pemesan. Ya. Berarti kalau kita dapat 2 kali laba, berarti kan kalau 2 pesanan kan memang beda-beda labanya. Kalau 3 pesanan juga 3 laba. Kalau 1 pesanan ya 1 laba, kecuali kalau pesanannya hal yang sama. Misalkan 1 pesanan aja, pamflet iklan, ya itu harus 1 laba. Tuh. Kalau pesanannya berbeda, otomatis biaya yang dikeluarkan juga akan berbeda. Jadi laba yang diperolehnya juga akan berbeda. Sudah dipahami? Iya, Bu, paham. Ada lagi? Namanya siapa? Kasih, Bu. Namanya siapa? Yang tanya tadi tuh namanya siapa? Sapna, Bu. Sapna. Ada lagi enggak? Saya, Bu. Sapna. Ya. Ya, Sapna. Udah ada lagi yang bertanya? Saya, Bu. Saya ingin tanya, Bu, yang jurnal untuk selisih pembebanan kurang. Kalau misalkan terjadi selisih pembebanan lebih itu, jurnalnya sama nggak, Bu? Ya, tinggal dibalik aja sih sebenarnya. Tinggal dibalik. Kasih, Bu. Ya, namanya siapa?
Yang tanya siapa tadi? Risna ya? Risna, Bu. Iya. Terus siapa lagi? Ada lagi? Ini harus benar ya kalian nanti menjawab UTS. Ada lagi? Kira-kira kalau saya kasih kuis, bisa nggak kalian kalau mulai dari awal? Jujur aja, boleh kok diundur, boleh sebagai pembelajaran. Belum siap, Bu. Oh, belum siap. Ya udah kalau memang belum siap, bilang belum siap. Jangan bilang siap, Bu. Terus ada lagi, udah paham? Udah paham belum? Kalau udah paham semua, oke, kuisnya kapan kuisnya? Hari Sabtu. Hah? Hari Sabtu kuisnya. Kuisnya Sampai materi ini ya, Bu? Atau sampai yang harga pokok proses. Berarti hari Senin ya? Awal November kan minggu depannya lagi kalian. Iya, Bu. iya, Bu, minggu depannya lagi. Ya udah gini aja. Sabtu harga pokok proses dan JIT ABC-nya sama variabel costing di minggu depannya lagi. Ya. Baik, Bu. Jadi pelajarin nanti khusus Zoom semuanya itu setelah semua materi selesai di Zoom kan, kalian paham, baru kita ngadakan kuis dan nanti ada kuis lisannya juga sama tulisan. Kuis tulisannya itu nanti di saya ini kan apa hanya satu soal, tapi untuk yang kuis lisannya itu 2 soal. Jadi kalau kalian bisa jawab 2 soal kuis lisan, kemudian tulisannya langsung dikumpulkan pada saat itu. Ya, jadi misalkan kuis tulisannya 20 menit, ya udah kalian kerjakan aja langsung. Bisa dipahami ya? Ya tenang aja, soalnya nggak susah kok. Oke, kalau kalian belum siap dan nggak ada pertanyaan, berarti saya nggak perlu menanyakan, kalian kembali nanti aja dikumpulkan pertanyaannya di saat kuis. Ya, ya untuk yang Afifah nanti tolong nama-nama temennya jangan di apa namanya tuh dicatat ya yang tidak masuk. Baik, Bu. Ya, oke, yuk kita foto bersama. Saya ini ya, saya tutup dulu ini ya. Munculkan wajahnya masing-masing. Itu yang Benedikta. Mana Benedikta? Kok nggak ada? Benedikta? Hadir. Aduh. Waduh, kamu ngapain? Tidur ya? Mandi? Enggak, Bu. Yang mana wajahnya? Itu wajah. Kali wajah. Wajahnya mana? Ya, itu. Oh, Pistar tuh. Mana nih Benedikta? Ini Buku ini lagi perbaiki. Udah aku tahu. Gini, direm apa video apa ya sekarang dia teman. Benedikta, buruan. Udah maghrib nih. Kasih di. Oh. Semangat. Bisa. Tunggu ya, Bu. Gak bisa.
Nggak bisa ya. Jaringan. Bukan jaringan tapi cuma ada. Dari laptop aku nggak bisa, Bu. Ya Nggak udah, tahu apa kenapa. kamunya yang nggak bisa? Ya udah nggak apa-apa deh. Belajar lagi ya. Sekarang mau Enggak, Bu. 5.0 loh, bukan 4.0 lagi. Iya, Udah, Bu. siap. Soalnya Ismail. nggak tahu laptop. Di sini perempuan semua ya. Ada laki-lakinya 1, Bu. Siapa laki-lakinya kok nggak muncul? Wahyu. Itu itu. Oke, sudah siap. Laki-lakinya mana? Dan Cuma Yanti buat udah. orang kemudian. Share screen. Tapi nggak ikut, Bu. Nggak ikut Zoom. Udah ikut Zoom ya sama dia bohong. Ya. Ya udah. Siap, Semail. Bismillah. Ya udah. Ya cukup sampai di sini ya. Ya saya tutup. Mari kita sholat maghrib bagi yang beragama Muslim. Ya kita sampai jumpa dulu nanti di hari Sabtu. Persiapkan. Kalau hari Sabtu nanti saya tanya. Oke. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.